Perkenalkan, nama saya Johanna Fioriti Buang Manalu, NIM 20 120 1026 dari kelas KSH 5. Perkenalkan, nama saya Adar Vincent Warwu. NIM saya 2012011095 dari kelas KSH 5. Perkenalkan, nama saya Sonia Simarmata dengan NIM 2012011162 dari kelas KSH 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahriani Siregar, NIM 2012011165. Saya dari Manajemen Konservasi Sumber Daya Hutan semester 5. Halo, perkenalkan, nama saya Bincang Pandapotan, NIM saya 2012011228 dari KSH 5. Terbentuknya ekosistem terdiri dari gabungan komponen-komponen biotik dan abiotik yang menjadi satu kesatuan. Untuk komponen abiotik sendiri itu adalah komponen fisik dan kimia yang berperan sebagai medium atau substrat yang menjadi tempat berlangsungnya kehidupan. Contohnya itu seperti suhu, air, garam, sinar matahari, tanah dan batu, dan iklim. Sementara untuk komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem yang menjadi penyusun dan berpengaruh terhadap ekosistem. Contohnya itu ada produsen yang merupakan penghasil makanan melalui proses fotosintesis. Contohnya itu seperti tumbuhan. Lalu ada konsumen, yaitu organisme yang menjadi konsumen atau yang memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan oleh organisme lain. Contohnya itu hewan dan juga manusia. Selanjutnya ada dekomposer atau pengurai, yaitu organisme yang berperan sebagai pengurai komponen-komponen organik yang berasal dari organisme lain yang telah mati atau sisa hasil pencernaan. Dan yang terakhir ada penghancur, yaitu organisme yang mampu menghancurkan bahan-bahan organik yang bersumber dari sisa organisme yang telah mati. Hutan adalah wilayah daratan yang didominasi oleh pepohonan. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya. Contoh yaitu pohon jati. Pohon jati memiliki batang pohon dan akar yang kuat dan kokoh. Hal ini ternyata berguna atau bermanfaat dalam pencegahan bencana banjir juga longsor pada saat musim hujan. Ekosistem hutan merupakan ekosistem daratan yang cakupan wilayahnya berada di daerah sekitar hutan. Secara pembuatan makanan, komponen-komponen tersebut memiliki kemampuan fotosintesis, autotrof, dan heterotrof. Autotrof adalah tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk membuat makanan secara sendirinya. Sedangkan heterotrof adalah tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk membuat makanannya dengan bantuan senyawa organik. Ekosistem juga memiliki banyak manfaat, yaitu manfaat ekosistem sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai sarana hidrologis, yaitu sebagai tempat menyimpan air. Yang kedua, sebagai pengunci tanah, yaitu akan menghindarkan hutan ataupun daerah di sekitarnya dari berbagai macam bencana alam yang beresiko terjadi. Contohnya longsor dan juga erosi tanah. Yang ketiga, sebagai tempat memproduksi flora dan fauna. Sebagai tempat hidup bermacam-macam flora dan fauna, yaitu tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan. Yang keempat itu sebagai sumber makanan bagi manusia dan juga hewan. Yang kelima sebagai sumber oksigen. Dan yang terakhir itu untuk mengurangi polusi yang ada di udara. Apakah kalian tahu bahwa hutan memiliki fungsi sebagai jasa lingkungan? Jasa lingkungan merupakan segala manfaat yang diperoleh manusia dari lingkungannya. Jasa lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu manfaat langsung atau tangible dan manfaat tidak langsung intangible. Untuk manfaat langsung dari ekosistem hutan ini, yaitu buah-buahan dan kayu dari pohon. Buah-buahan dan pohon yang ada di hutan tersebut dapat dijadikan sebagai suatu produk. Contohnya, seperti buah biji mahoni dapat dijadikan sebagai keripik dan biji buah mahoni dan dapat dijadikan bahan pembuatan obat-obatan. Hasil dari produk ini memiliki nilai pasaran. Sedangkan untuk kayunya, seperti kayu dari batang pohon jati, dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan perabot rumah tangga, lemari, dan peralatan rumah tangga lainnya. Sedangkan kayunya juga dapat dimanfaatkan sebagai perabot bangunan.
manfaat tidak langsung atau intangible, yaitu menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menyejukkan lingkungan dan mencegah erosi serta banjir. Menjaga tata air dalam tanah. Hutan juga dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan. Sekian dari video kami. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Dadah. Apa?